gembala kambing, tapi Tuhan angkat step by step jadi raja. Prosesnya nggak gampang. Banyak jatuh bangun. Tapi berbahagialah yang memegang kunci Daud. Amin. Apabila ia dalam pengertian Allah sendiri membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi saudara, kalau saudara lihat air yang ngocor dari keran, dia terus kebuka. Kalau kita tidak tutup dari atasnya, dari pusatnya, akan terus air itu mengalir. Hidup kita, ketika Tuhan melimpahkan berkat tercurah, tidak ada satupun dapat menutup. Asalkan kita pegang kunci Daud. Amin. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina didikan. Pegang. Amin. Ketika Tuhan kasih, ini kunci, terima. Amin. Jangan ketika bro, ini kunci apartemen, kamar nomor 05. Wah, haleluya. Bangga orang seringkali tinggal di apartemen lantai 15, lantai 50. Ketika digesek sedikit, yang digoyang. Yang digoyang. Ya. Orang bangga, investasi apartemen. Ya, masih tinggal di rumah di Tanjung Priok. Sorry kalau di Palmerah. Tinggal itu di Palmerah. Apartemen. Apa apartemen, aku sih kurang tahu. Apartemen Sleepy, lantai berapa? 50. Saudara jangan kecil hati. Ya memang tinggal di apartemen. Saya tinggal di Priok. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang digoyang. Saudara, kita nggak usah membanding-bandingkan. Kenapa kok dia diberkati, kok saya enggak? Kenapa saya udah ikut Tuhan, doa tiap hari, baca firman kau begini terus. Selidiki, apakah engkau memegang kunci Daud? Yes. Amin. Pegang kunci Daud. Ketika pegang kunci Daud, jangan biarkan orang ambil kunci kita. Amin. Kalau saudara punya kunci rumah, saudara nggak mungkin kasih ke orang, ya? Nggak mungkin. Ini rumah saya kuncinya. Nggak mungkin. Pegang kunci Daud, terima dalam nama Yesus. Dan saya percaya tidak ada satupun dapat menutup kalau Tuhan buka jalan. Amin. Kuncinya adalah pegang kunci Daud. Jangan biarkan itu hilang begitu saja. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Ini luar biasa saudara, Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui apa, saudara? Ini Yesus berkata, yang tadi pujian tadi, WL tadi katakan, akulah jalan, kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Akunya huruf besar siapa? Akunya huruf besar siapa? Yesus. Akunya huruf besar siapa? Yesus. Amin. Jangan kita pernah malu mengaku nama Tuhan. Kalau kita malu mengaku nama Tuhan, Tuhan pun malu mengaku kita di hadapan Bapa. Amin. Jangan pakai kalung salib gede-gede. Mau berdoa, berdoa jangan lama-lama. Udah lapar. Saya nggak peduli. Kalau saudara, kalau saya makan di restoran mau makan, saya berdoa, saya menikmati hubungan makanan saya dengan Tuhan. Amin. Ada banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, makan tiba-tiba sakit perut ya. Kenapa ya? Hati-hati. Engkau tidak pernah berdoa. Engkau hanya bilang, wow enak ya, wow enak. Makanan itu, saudara, ketika kita doakan, angkat dengan ucapan syukur, akan menjadi vitamin dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau saudara makan dengan air mata, tidak akan jadi berkat. Makan itu perlu kita berdoa, saudara. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Amin. Aku jalan. Kalau saudara berjalan,
tahu direksinya kemana. Direksinya kalau saudara dari Palmerah, saudara mau pulang ke Tangerang, saudara harus ambil jalan pintas lewat apa? Lewat jalan Grogol, kemudian masuk arah Kalideres. Saudara tahu direksinya. Begitupun kita ikut Tuhan, kita harus tahu direksi kita siapa. Kita harus tahu destinasi kita siapa, tujuan kita siapa. Yesus. Amin. Makanya datang ibadah, jangan pikiran menerawang di rumah. Papa, kompor udah dimatiin belum? Pak? Sementara menyembah. Papa, air udah dimatiin belum? Fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Yesus jalan kebenaran, kemudian dikatakan kebenaran. Dalam kebenaran tidak ada yang namanya kompromi dengan dosa. Dalam kebenaran tidak ada yang namanya kebohongan. Dalam kebenaran tidak ada yang namanya tipu muslihat. Semuanya benar. Yesus katakan, aku jalan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia jalan kebenaran. Amin. 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 Jangan ketika agama apa aja lah yang penting Tuhan. Hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Amin. 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 Kebenaran dan hidup. Saudara, makanya ketika orang meninggal, anak-anak Tuhan telah kembali ke rumah Bapa. Tidak ada semoga kembali ke rumah. Enggak ada semoga kan? Ada kata semoga? Tidak. Ada kata semoga, saudara? Tidak. Ketika ada orang meninggal, semoga kembali kan? Telah kembali ke rumah Bapa. Di sebelah yang ada. Iya, yang tetangga gitu. Saudara, kalau kita lihat, ini ada cerita kisah di Manado. Oma ini dia bilang ke suaminya, papi, kalau kita meninggal nanti, papi, jangan lupa nih kasih baju kebaya. Maksudnya kebaya, baju kebaya ibu-ibu. Saudara tahu ya, ada kenopnya. Nah, ternyata opa ini sudah kurang pendengaran, sudah pomo, orang Manado bilang. Akhirnya di peti oma pakai baju pramuka, topi pramuka, lambang praja, tongkat bulu, sepatu Bruce Lee, dan lambang logo-logo praja. Ya, saudara tahu logo-logo praja pramuka. Dan tidak lupa periwitnya dan sepatu Bruce Lee. Akhirnya anak-anak, cucu-cucu oma ini datang. Opa, masa bener aja masa oma pakai baju pramuka? Diam, itu pesan oma. Malu-maluin. Kedua kali jemaat Tuhan datang. Ibu-ibu tahu ya saudara ya. Yesus, baru kali ini kita lihat orang meninggal pakai baju pramuka. Diam, orang gosip aja, orang lagi ibadah. Peace. Pendeta datang dong. Nggak mungkin pendeta. Nggak mungkin. Pendeta pasti jagoin bawa. Ya, baju pramuka. Pasti pendeta juga mau ketawa. Tapi pendeta juga manusia. Dia juga bisa ketawa, tapi dia menahan wibawanya. Mungkin di sini udah luapan ketawanya, tapi dia tahan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan khawatir, karena Tuhan katakan berbahagialah orang yang kembali ke rumah Bapa, karena di sana banyak tempat, tidak ada lagi tangis dan kertak gigi. Hari ini oma yang terkasih tidak jauh kemana-mana, hanya pergi bakema alias camping. Kubur orang meninggal itu camping, saudara. Ada yang mau meninggal tiba-tiba bawa hartanya ke dalam kuburan. Rumah sementara, rumah abadi itu di mana, saudara? Di surga. Jadi jangan bilang, aduh papa nganapi rumah abadi kan, enak aja. Jangan ketika ke kubur, si engkong, aku bawa Coca-Cola kesukaan engkong, ini keripik singkong kesukaan engkong. Hati-hati ngomong di kuburan, dosa. Itu okultisme, nggak boleh saudara. Percaya Tuhan. Makanya ketika perempuan murid-murid Yesus datang ke kuburan mencari jenazah Yesus, malaikat Tuhan katakan apa? Dia tidak ada. Dia sudah tidak ada. Makanya kita nggak usah cari-cari orang yang udah dikubur, udah ngomong-ngomong di kubur, itu dosa saudara. Haleluya. Amin. Jemaat di sini nggak ada. Amin. Ini jemaat di Bekasi. Haleluya.
Amin. Amsal 23 ayat 18. Kita pakai cepat saudara ya. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Haleluya. Sudah dapat saudara Amsal 23 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Ini memang sudah canggih ya, semua pakai LCD. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Maksudnya firman Tuhan jelas, katakan masa depan kita letakkan kepada Tuhan, maka harapan kita, pergumulan kita, doa kita, sakit penyakit kita akan ditanggung oleh Tuhan. Dan harapan kita di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. 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 Saudara mungkin pernah dikecewakan oleh teman yang bilang, tenang Ci, kalau gua dapat kucuran dana, lu gua bantu 50 jeti. Tiba-tiba pas ditagih gimana? Jadi enggak? Belum. Janji, tinggal janji. Nah itu manusia begitu, dia janji, dia ngomongnya udah setinggi langit. Wah, kita sepertinya di bawah, terbang ke langit. Ekspektasinya udah tinggi, tapi kenyataannya tidak ada. Itu manusia. Tapi Yesus, Tuhan katakan masa depan kita ada dan harapan kita tidak akan hilang. Our hope doesn't fail. Our hope doesn't lost. Enggak akan pernah hilang harapan kita. Makanya percaya. Amin. Amin. Engkau berdoa, engkau bergumul, Tuhan jawab. Amin. Bergumul. Amin. Amin. Kalau kita lihat kisah Sarah dan Abraham, perjalanan yang luar biasa mereka jalani, menantikan Ishak itu enggak langsung Tuhan kasih, saudara. Tuhan uji dulu Sarah. Dan Sarah berpikir yang sudah enggak benar. Dia bilang, udah Abraham, pergilah sama siapa namanya? Sama siapa namanya? Hagar. Akhirnya Abraham pergi ketemu sama Hagar. Iya kan? Hagar ini jadi pelakon nggak kira-kira waktu itu? Bisa jadi. Hagar ini pelakon, perebut laki orang. Loh, udah tahu itu suaminya Sarah kok. Dia bilang, rela. Ini orang punya laki. Tapi juga Sarah juga nggak percaya, dia nggak punya iman. Iya kan? Dia nggak punya iman. Makanya tetap Abraham menantikan janji Tuhan. Dia menantikan covenant, perjanjian Tuhan yang abadi. Karena dia yakin Tuhan akan pasti berikan anak perjanjian, penerus Abraham. Tapi Sarah, mana mungkin, gue wes tuwe ini, udah turun berok. Apa namanya? Udah menopause. Udah nggak menopause. Udah klemer nih, nenek. Tapi Tuhan akan mengubah Sarah, berubah menjadi Nelly alias nenek lincah. Kenapa Sarah jadi Nelly? Tiba-tiba dia punya anak di usia berapa, saudara? 90. Dia ketawa. Sarah ketawa loh. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Karena tidak percaya. Hati-hati ketika Tuhan katakan percaya. Tapi kita tidak boleh seperti seperti Sarah, istri Abraham. Amin. Beriman seperti Abraham, dia tetap menantikan perjanjian covenant Tuhan. Amin. Amin. Jangan kayak Sarah. Ya, masa gue udah tua, udah punya anak. Tuhan bisa mengubah janin rahim seorang Sarah yang tidak punya anak. Tuhan kasih. Amin. 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 Tuhan itu punya banyak cara. Makanya Keluaran 14 ayat 13-14, kita loncat saja saudara. Poin pertama, jangan takut, berdirilah tegap. Fokus on your track. Berjalan dalam track engkau, dalam tracknya Tuhan. Amin. Keluaran 14, kita buka ya, Keluaran 14. Kita baca ayat demi ayat. Keluaran 14 ayat 13.
Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Ya, salah satu mungkin bisa tolong bacakan Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan apa? Takut. Jangan takut, berdiri Tetap. tetap dan lihatlah keselamatan dari apa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Amin. Saudara pernah lihat ketika prajurit komandan memberikan instruksi, berdiri, tegak. Nggak mungkin jalan begitu, pasti dia tegak. Benar? Nah ini Musa berkata Musa kepada bangsa Israel, jangan apa? Takut. Karena bangsa Israel ini bangsa yang degil, bangsa yang keras kepala, yang bilang mana mungkin sih Musa, kita udah dijajah, kita udah jadi budak, nggak mungkin. Tapi Musa katakan, jangan takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan. Amin. Kalau ikut Tuhan kita harus radikal, saudara. Jangan bilang apa mungkin ya? Mungkin. Amin. Amin. Saya percaya saudara di tempat ini pasti menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Maksudnya ini ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan katakan kepada Musa, aku tidak akan membawa kamu kembali lagi ke apa? Mesir. Saudara, berbicara Mesir adalah berbicara apa? Hidup lama. Kalau saudara dibawa keluar ke Kanaan oleh Tuhan, jangan kembali lagi lihat ke belakang. Istri Lot seperti itu. Tuhan bawa dia keluar dan keluarganya. Lot dan keluarganya dibawa keluar. Ayo cepat pergi, lari. Tapi istri Lot lihat ke belakang. Aduh, kasihan harta gue. Jangan kita seperti istri Lot. Amin. Ini sudah akhir zaman. Orang makan minum. Orang dulu kalau ibadah bisa kusuk. Tapi kalau ibadahnya kelamaan, udah lama banget sih, udah gak tahu, udah waktu keloncongan nih, ya kan? Apa yang kalau pulang ibadah, bro, abis ibadah kita pulang makan di mana? Senayan. Saudara, perkara dunia kita tinggalkan. Amin. Ini kita nggak pernah tahu. Orang bilang, oh, aku masih lama. Ada saudara, saya lihat teman-teman saya masih muda-muda dipanggil Tuhan, usianya muda. Ada yang 30, ada yang 17. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat gimana Pak Pendeta? Ngutang gak bayar-bayar tuh mungkin. Kalau di gereja, shalom, haleluya. Shalom apa? Utang gak bayar-bayar loh. Saudara, kita gak usah bersandiwara. Amin. Kita gak usah acting dalam gereja. Tanggalkan. Percaya seperti Musa katakan kepada bangsa Israel. Keluar. Amin. Musa abdi Allah yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa yang apa nih? Yang keras kepala, tegar tengkuk. Saudara menjadi pemimpin itu nggak gampang. Saudara pikir jadi gembala gampang? Nggak gampang. 24 jam siaga, siap antar jaga. Pendeta sakit kepala, doain dong. Pak Pendeta kecelakaan, siap antar jaga. Saudara mungkin berpikir masalahku. Gembala juga punya masalah. Pendeta juga manusia. Iya. Jadi jangan engkau bebankan gembalamu. Gembala juga ada masalah, ada permasalahan khusus. Saudara doakan. Amin. Haleluya. Yesaya 43 ayat 19. Ini ayat terakhir. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya
Haleluya. 19. Ya, Yesaya 43 ayat 19. Ya, sudah dapat? Ya, 3, 2, 1. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang apa? Belantara. Ini Yesaya, surat Yesaya ini luar biasa. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah apa, saudara? Sudah ada. Tumbuh. Nah, seperti tanaman, ketika saudara tanam benih jeruk, bertumbuh apa? Jeruk. Atau semangka? Nggak mungkin. Saudara tanam benih alpukat, yang tumbuh apa? Jus alpukat. Ya, rumus Tuhan Yesus seperti itu. Tanam alpukat berubah jadi jus alpukat. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. 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 Jangan saudara pikir, Tuhan aku kasih 100.000 buat Tuhan, nanti Tuhan lipat gandakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita seperti matematika dengan Tuhan. Tuhan, kalau gue kasih 50, Tuhan kasih 50 juta ya. Tuhan, kutu busuk ya. Hei, kasih Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Jangan kasih 50 berpikir nanti Tuhan kasih lebih. No, Tuhan akan lipat gandakan ketika proses hati kita benar. Yes. Amin. 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 Janda di Sarfat memberi dari sekeping perak. Berapa nilainya? Kecil. Ya. Roti kecil. Iya, minyak dan roti. Saudara. Jadi saudara, persembahan yang Tuhan inginkan, persembahan yang berbau harum, yang dari hati. Amin. 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 Jangan saudara sedikit diberkati ya, belum diberkati naik sepeda motor butut. Papa, kita ke gereja naik motor butut mulu. Tapi ketika naik mobil Alphard, naiknya papa pelan-pelan. Ya. Ketika diberkati, udah pakai emas, nyanyinya udah beda. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk disembah. Maksudnya apa nih? Akhirnya jemaat juga gak kehilangan. Terima berkat Tuhan, pendetanya pakai cincin batu bacan. Terima berkat Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan banyak yang pakai batu. Haleluya. Saudara, gak usah lah kita ikut-ikutan. Amin. Amin. Jadi diri Sendiri. sendiri. Be yourself. Hidup kita harus jadi image-nya